Hai teman-teman, selamat datang di channel Lala Belajar Seru. Hari ini Lala akan belajar tentang interaksi masyarakat abad ke-21. Yuk, kita mulai. Coba jawab jujur. Kamu pengguna internet dan akrab dengan sebutan netizen, kan? Kalau iya, selamat, kamu bagian dari masyarakat jaringan atau network society. Bahkan kalau jawabannya belum terlalu, pada praktiknya kita tetap terhubung ke jaringan digital yang melingkari hampir seluruh dunia. Di video ini, kita akan mengenal apa itu masyarakat jaringan, bagaimana ciri-cirinya, mengapa konsep ini penting, data Indonesia dalam peta digital, sampai 3 prinsip etika interaksi yang wajib kita pegang: respect, educate, dan protect. Apa itu masyarakat jaringan? Masyarakat jaringan adalah masyarakat yang ditopang oleh teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan atau network menjadi tulang punggung cara kita berhubungan, bekerja, belajar, dan berbagi pengetahuan. Komunikasi tidak lagi harus tatap muka atau terikat lokasi. Kabel, gelombang, satelit, dan server menghubungkan kita secara online. Secara historis, gagasan ini muncul seiring kemajuan pesat teknologi informasi. Para sosiolog dan peneliti melihat adanya perubahan sosial besar. Kita masuk ke era informasi, di mana produksi pengetahuan menjadi pusat aktivitas, bukan lagi hanya produksi barang fisik. Manuel Castells misalnya menekankan bahwa jaringan adalah simpul-simpul komunikasi yang saling terhubung dan kian rumit seiring inovasi teknologi. Disinilah lahir masyarakat dengan ritme interaksi cepat, lintas ruang, dan nyaris real time. Sosiolog Jan van Dijk menyoroti sedikitnya 3 ciri masyarakat jaringan. Pertama, meningkatnya individualisasi yang terhubung. Bukan berarti kita hidup sendiri. Justru, koneksi digital sangat intens. Misalnya lewat smartphone dan media sosial. Kita bisa memilih komunitas, topik, dan konten sesuai minat. Sangat personal. Tapi tetap terhubung dengan banyak orang. Kedua, gaya hidup dinamis dan cepat berubah. Tren bisa lahir di satu tempat, lalu menyebar global dalam hitungan jam. Diskusi, gerakan sosial, hingga ide bisnis baru dapat muncul dari keramaian percakapan online. Ketiga, pemerataan akses komunikasi melampaui batas geografis. Walau kita tidak tinggal di lokasi yang sama dan tidak berjumpa langsung, kita tetap terhubung melalui berbagai media komunikasi digital. Inilah kekuatan jaringan, mengatasi jarak dan waktu. Kalau dipikir-pikir, hari ini tugas sekolah, rapat kerja, belanja, sampai hiburan, semuanya punya versi digital. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh teknologi ini terhadap
terhadap cara kita berinteraksi? Jawabannya lebih cepat, lebih luas, tapi juga butuh tanggung jawab. Indonesia termasuk pemain besar dalam masyarakat jaringan. Laporan We Are Social menyebut sekitar 175,4 juta pengguna internet, sekitar 64% dari populasi, dan ratusan juta pengguna media sosial yang aktif. Aplikasi yang paling sering dipakai antara lain YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, X Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, dan Pinterest. Artinya, ruang interaksi kita sangat luas. Belajar, berkarya, berdagang, berdiskusi, bahkan berkepedulian sosial. Semuanya punya panggung. Namun, luasnya panggung berarti tanggung jawab kita juga membesar. Disinilah kita perlu kompas etika digital. Pakar literasi digital Mike Ribble merumuskan 3 pilar interaksi sehat di dunia digital: respect, educate, dan protect. Mari kita uraikan satu persatu dengan contoh sederhana. A. Respect. Menghargai. Di dunia digital, kita berhadapan dengan manusia asli, meski hanya lewat layar. Maka, sopan santun tetap nomor 1. Berbahasa baik. Hindari hinaan, sarkasme berlebihan, dan kalimat merendahkan. Hargai perbedaan. Opini boleh berbeda, tapi jangan menyerang personal. Kredit karya. Saat mengutip gambar, musik, atau ide orang lain, cantumkan sumber. Jaga jejak digital. Ingat, postingan bisa abadi. Pikir 2 kali sebelum membagikan sesuatu. B. Educate. Mendidik. Semua pengguna internet perlu paham apa yang sedang dilakukan. Cek fakta sebelum share. Jangan biarkan hoax berjalan lebih cepat daripada kebenaran. Pahami fitur, privasi akun, pengaturan pertemanan, hingga cara melaporkan konten bermasalah. Kembangkan literasi digital. Mengerti bias algoritma, filter bubble, dan etiket berkomentar. Belajar sepanjang hayat. Platform berubah, aturan diperbarui, ikuti panduannya. Tips praktis. Biasakan membaca sampai tuntas sebelum menanggapi. Banyak masalah digital terjadi karena judul disalahpahami. C. Protect. Melindungi. Dunia digital membawa peluang sekaligus risiko. Karena itu, kita harus melindungi diri dan orang lain. Kata sandi kuat dan berbeda untuk tiap layanan. Efekkan autentikasi 2 langkah. Jaga data pribadi. Alamat, nomor identitas, OTP, hingga data keuangan jangan dibagikan.
Hati-hati tautan dan file mencurigakan. Kenali phishing. Lindungi reputasi. Jangan unggah informasi yang bisa merugikan diri sendiri di masa depan. Jangan sebar data sensitif orang lain. Itu bukan hanya tidak etis, tapi bisa melanggar hukum. Checklist cepat sebelum menekan kiring upload. Apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini baik dan aman bagi diriku dan orang lain? Ingat, etika digital bukan sekedar teori. Ia hadir di keseharian. Saat membuat tugas sekolah dan mengutip sumber, kita mempraktikkan kejujuran akademik. Saat berjualan online, kita mempraktikkan transparansi dan tanggung jawab pada konsumen. Saat membuat konten, kita mempraktikkan rasa hormat, edukasi, dan perlindungan kepada audiens. Pada saat yang sama, aturan perundangan juga mengikat. Konten yang menyinggung sara, ujaran kebencian, fitnah, atau pelanggaran privasi bisa berdampak hukum. Jadi, bijak itu wajib. Mari rangkum. Masyarakat jaringan adalah realitas kita. Terhubung, cepat, lintas batas. Ciri-cirinya: individualisasi yang terhubung, gaya hidup dinamis, pemerataan akses komunikasi. Indonesia adalah pemain besar di dunia digital. Peluangnya luas. Kompas etika kita: respect, menghargai; educate, mendidik; protect, melindungi. Kalau kita pegang 3 kompas itu, interaksi digital akan lebih sehat, aman, dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat luas. Terima kasih sudah belajar bareng hari ini. Kalau kamu merasa video ini membantu, bagikan ke teman dan keluargamu supaya lebih banyak orang melek etika digital. Tulis di komentar, sikap apa yang paling ingin kamu perbaiki setelah menonton. Respect, educate, atau protect? Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bijak, aman, dan saling menghargai di dunia digital. Dadah!